Yang saya hormati Dewan Juri dan hadirin yang saya banggakan, uhaikum bitahiyatul Islam, tahiyatan mubarakatan indallahi akbar, la tahiyya illa bihadhihi tahiyya wa la salama illa bihadhihi salama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan lillahi salatan wa salaman li rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Hadirin yang saya hormati, pada kesempatan ini marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat dan kelapangan waktu sehingga kita bisa berkumpul di tempat ini. Salawat serta salam marilah kita curahkan kepada junjungan kita, yakni Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang berbahagia, ada yang pernah mendengar generasi milenial? Apa itu generasi milenial? Generasi milenial yaitu generasi yang lahir pada tahun 2000. Generasi ini lahir saat TV sudah berwarna, internet merajalela, dan selfie menjadi budaya. Generasi ini juga lahir ketika teknologi maju dengan pesat. Kemajuan teknologi yang pesat membuat hidup menjadi cepat. Teknologi pula memberi banyak kemudahan, tapi kemudahan ini bagaikan dua sisi mata uang yang bisa menyelamatkan atau menjerumuskan. Lalu bagaimana dengan kita, generasi milenial yang hidup di zaman serba cepat ini? Apakah teknologi memudahkan atau menjerumuskan? Lalu bagaimana agar menjadi generasi milenial yang berakhlakul karimah, rahmatan lil alamin, dan menjunjung tinggi agama Islam? Maka dari itu, saya Gina Maulida Rizkiani dari SMP ITS Al-Ummah Kota Tasikmalaya akan menyampaikan sebuah pidato yang berjudul Pentingnya Pendidikan Islam bagi Generasi Milenial. Perkembangan zaman yang telah membawa banyak perubahan, khususnya bagi generasi muslim milenial. Generasi ini lahir berbarengan dengan kemajuan teknologi yang pesat. Smartphone dan internet contohnya menjadi bagian yang tidak pernah terpisahkan. Smartphone memberi banyak kemudahan. Pesan makanan, tinggal klik. Pesan pakaian, tinggal klik. Nyari jawaban PR, tinggal klik. Bahkan nyari tutorial pun tinggal klik. Asal apa? Asal ada kuotanya. Namun masalah muncul ketika yang pertama, generasi milenial ini lebih sibuk dengan dunia maya dibanding dengan dunia nyata. Berapa banyak waktu yang dihabiskan untuk berselancar di dunia maya dan nonton drama? Bandingkan dengan berapa banyak ayat Al-Quran yang dibaca, berapa banyak ayat Al-Quran yang dihafalkan, lebih lama mana? Yang kedua, mudah percaya dari apa yang dibaca. Banyak informasi yang diakses tanpa dibarengi dengan kemampuan mendalami. Maka generasi milenial ini mudah terpengaruh dari apa yang ditonton, dari apa yang dibaca. Yang ketiga, gampang mengikuti tren, padahal belum tentu keren. Tren healing di mana-mana, selfie di tempat wisata, orang berbondong-bondong menuju ke sana. Katanya biar bahagia dan menyembuhkan luka. Padahal obat hati itu ada 5 perkaranya. Obat hati ada 5 perkaranya. Yang pertama, baca Quran dan maknanya. Yang kedua, salat malam dirikanlah. Yang ketiga, berkumpullah dengan orang saleh. Yang keempat, perbanyaklah berpuasa. Dan yang kelima, zikir malam perpanjanglah. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Yunus ayat 57. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. Sadaqallahul azim, yang artinya, hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu perintah dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada dalam dadamu dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Hadirin rahimakumullah, dalam pendidikan Islam ada 3 aspek nilai. Yang pertama, nilai akidah. Nilai akidah adalah iman atau keyakinan. Akidah dalam Islam tercermin dalam rukun iman, yaitu
iman kepada Allah, iman kepada malaikat Allah, iman kepada kitab Allah, iman kepada Rasul Allah, iman kepada hari akhir, iman kepada qada dan qadar Allah. Yang kedua, nilai ibadah. Nilai ini bisa ditanamkan kepada generasi milenial bahwa ibadah adalah salah satu bentuk ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila nilai ibadah ini sudah dipahami, maka ketika kita melakukan apapun haruslah bernilai ibadah. Yang ketiga, nilai akhlak. Akhlak adalah sikap yang melahirkan perbuatan dan tingkah laku, dan akhlak ini tidak bisa dipisahkan dari akidah dan ibadah. Maka dari itu, pendidikan Islam sangatlah penting sebagai benteng pertahanan pertama dan sebagai salah satu cara agar menyiapkan generasi milenial yang berakhlakul karimah, rahmatan lil alamin, dan menjunjung tinggi agama Islam. Demikian pidato dari saya. Mohon maaf atas segala kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.